Feminine dan masculine energy udah makin ngaco banget kita lihat di TikTok, di Instagram, di YouTube Short. Makin banyak orang yang salah paham seakan-akan, aduh nanti deh aku kasih contohnya. Temen-temen ngerasa gak sih feminine energy itu seolah seperti kayak menyakiti cowok dan bikin si cewek ini tuh jadinya tidak perlu effort apa-apa, ya kan? Aku pernah kayaknya bikin story tentang kesalahpahaman orang tentang feminine energy, bikin seolah si cewek ini tidak melakukan usaha 1% pun, padahal itu salah. Jadi aku di sini pengen ngebahas tentang feminine energy dulu. Jadi buat kalian yang pengen request tentang masculine energy, boleh nanti komen di bawah sini. Hey guys, welcome back to my channel. Balik lagi di segmen Sharing is Caring. Di video kali ini aku sambil live guys. Hai, tentang kesalahpahaman feminine energy. Aku pernah bikin Insta story-nya, dan sebelum itu ada favorit aku, tiktokers namanya Abang Leo ya. Dia nge-share bener-bener kayak ungkapin unek-uneknya karena dia sebel banget. Makin kesini tiktokers di luar sana ngebahas tentang feminine energy makin ngaco, seolah-olah kita tuh sebagai cewek, dan aku sebagai cewek pun kayak nggak berusaha, padahal itu salah. Jadi di sini ada gambarnya, aku nanti munculin gambar di sini. Di sini ada contohnya: intuitive, generous, nurturing, creative, caring, grateful, bla 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 bla. Apa sih yang membuat orang tuh jadinya salah nangkep kenapa feminine energy itu seolah cewek tuh kayak nggak berusaha? Padahal gini guys, oke, aku jelasin dulu dalam kehidupan sehari-hari deh. Kita kan cewek itu memang yang dikejarkan, yang dikejar cowok, yang diperjuangkan, yang ditembak, yang dilamar gitu. Kadang salahnya itu ketika orang yang pakai feminine energy itu bikin si cowok tuh jadi nggak dihargai. Padahal salah. Di sini contohnya, kalau misalkan kamu lihat ada tulisannya caring, kalian bisa lihat lah. Nggak usah ngomongin feminine energy, kita lihat seorang ibu yang caring sama suaminya, masakin untuk suaminya atau sama anaknya, itu kan contoh feminine energy. Nah, feminine energy itu lebih luas lagi, ada yang namanya like feminine energy dan dark feminine energy. Ada terang, ada gelap. Jadi kita tuh tunjukkan sisi terang dan sisi gelap kepada seseorang. Jadi nggak melulu kamu baik banget sama orang, nggak melulu kamu kayak jahat gitu loh, kayak seolah-olah kamu jadi kayak ngejahatin orang gitu juga enggak. Salah paham ya tentang feminine energy, karena gini loh, yang aku lihat cewek itu nggak usah effort apa-apa sama cowok. Sebenarnya itu memang di awal hubungan kalian jangan untuk mengejar, apalagi kamu tuh kayak ngechatin dia terus, teleponin dia terus, yang ada cowok sih. Bener nggak? Benar. Ya, aku nanya langsung sama cowok guys. Kalian kalau misalkan emang pengen di notice sama gebetan kalian, kasih kode aja, misalkan baik sama dia, ramah, bukan yang kayak hai kenalan dong, gini-gini, kamu ada waktu gak main deh sama aku? Aduh jangan banget kayak gitu ya. Bentar deh, aku mikir dulu. Salah pahamnya juga yang di TikTok tuh, dan si cowok itu selingkuh sama cewek yang feminine energy. Nah ini salah pahamnya gini loh, kenapa ya, kayak bukan karena feminine energinya juga. Menurut aku ya, pandangan aku, mereka itu nggak menyeimbangkan dark and light. Itu dia. Jadi gini, aku mau jelasin satu persatu. Yang pertama ada like feminine energy. Like feminine energy itu cewek yang bener-bener mengeluarkan sisi baiknya, kayak dia caring, dia sebenarnya bisa dibilang posesif juga enggak sih, maksudnya dia peduli gitu sama kamu, berikan kasih sayang atau nanya kabar. Cewek yang ceria, lucu, dan kreatif, dia lebih ke intuisi sebagai cewek ya kan, mereka pakai perasaan jadi lebih ke intuisi. Misal si cowok ini lagi pusing nih ngurusin kerjaan karena mereka logik banget, si cewek ini bisa kayak ya udah tenang dulu, misalkan minum kopi dulu atau yuk kita nonton dulu. Itu mereka memunculkan sisi apa ya, kayak intuitifnya, emosinya, jadi bikin si cowok ini tenang. Nah, salahnya bukan salah feminine energinya, tapi dia nggak menyeimbangkan dark feminine energy. Nah, kita masuk ke dark feminine energy. Dark feminine energy adalah cewek yang misterius, yang susah ditebak. Apalagi ini di awal-awal PDKT, biasanya cowok tuh suka banget sama cewek yang kayak gini, dark feminine energy, karena kita nggak ngejar-ngejar kan, kita misterius, bikin si cowok tuh, nih cewek sukanya apa ya, jadi kayak berpikir-pikir gitu loh. Itu dark feminine energy, itu mereka respect sama diri sendiri. Contoh, kalau si gebetannya ghosting, cewek ini yang nggak ngejar-ngejar kayak kamu kemana, ngechatin dia, kok seminggu nggak ada kabar, padahal belum jadi pacar tapi dia udah posesif. Kamu jangan kayak gitu, harus pakai dark feminine energy ini biar
Kamu tuh respect sama diri kamu sendiri. Jangan kamu begging. Kamu kemana? Kamu sama siapa? Nah ini bisa aja cowok itu langsung kabur, gerah gitu. Gerah karena kamunya tuh nggak ngasih dia space. Oh, gerak dia mikir. Karena kamu nggak ngasih dia jarak untuk menikmati waktunya sendiri. Makanya kamu harus bisa seimbang gitu loh. Ada masanya kamu memberikan dia perhatian, ada masanya kamu biarkan dia waktu sendiri. Sampai suatu saat dia nanti inget kamu, baru nanti ya dia balik lagi gitu loh. Jadinya respect lah sama diri kamu sendiri. Kalau emang cowok ini macam-macam, pergi aja sana. Aku nggak mau power kebahagiaan itu ada di dia, ada di cowoknya. Kebahagiaan itu ada di diri sendiri. Ini sering juga nih aku bahas nih. Hai yang baru join. Dan di sini juga kalau yang kita lihat masculine energy kan ada confident, fokus, strong, logic. Gerak. Iya, jadi kan cowok kan memang pakai logika ya. Kalau cewek itu kan memang apa-apa dibawanya perasaan. Buat teman-teman yang nggak tahu, maskulin dan feminine energy itu bukan gender ya. Kita semua cewek cowok tuh harus punya maskulin energy dan feminine energy. Contoh, cewek aku, maskulin energy kayak apa? Nyari duit. Kerja kayak sekarang itu maskulin energy. Karena mau nggak mau harus pakai ini otak. Misal kemana-mana aku sendiri ya, kita harus pakai maskulin energy. Karena kita strong, kita harus kuat kemana-mana sendiri. Kayak gitu loh. Jadi harus dipakai nih otaknya. Nah, feminine energy kalau cewek, kayak aku misalnya aku self care, skincarean, lebih ke ini sih. Kayak cowok juga, kamu jangan masculine energy kayak 100%. Ujungnya apa? Jadi toxic. Kayak kamu kasar, nggak percaya sama cewek kamu kalau pengen kerja nyari duit. Kan sering tuh terjadi kan. Ya masalah-masalah itu juga sih yang kita harus bisa tahu nih. Halo, sekarang harus belajar juga feminine energy itu kayak apa, karena susah guys, awal-awal ngelihatnya hai lagi apa, aku lagi bikin konten gitu. Teman-teman bisa nangkep kan kayak gimana masalah-masalah feminine energy yang ada di Indonesia ini. Seolah-olah cowok itu nggak dikasih effort, ya cowok juga ada perasaan gitu maksudnya. Aku nanti munculin deh videonya Abang Leo di sini nih. Hey guys, aku baru aja bangun tidur dan hari ini aku mau bicara yang serius banget tentang yang namanya feminine energy. Karena makin kesini aku makin lihat banyak sekali konten-konten yang misleading tentang masalah feminine energy, ya. Dan hari ini aku mau bahas satu persatu apa yang mengganggu pikiranku. First of all, aku orang yang percaya feminine and masculine energy, aku orang yang percaya law of polarity. Tapi aku kesel banget ketika banyak orang yang baru punya pengetahuan seupil dan bahkan nggak melakukan hal itu. Tapi mereka udah berani bikin-bikin konten yang menyesatkan banyak orang. Jadi langsung aja kita pembahasannya. First of all, banyak banget yang bilang kayak gini, kalian itu harus menjadi dependent kalau misalnya ketemu sama cowok. Kalian itu harus minta tolong kepada cowok-cowok terus, supaya cowok itu aktif energi maskulinnya dan kita itu menjadi feminin. Jadi kita tuh mendapatkan yang namanya princess treatment. Sekarang aku pengen kalian realistis ya. Semua orang yang nonton ini, aku pengen kalian realistis dan coba kalian lihat di sekitar kalian. Yang dapat princess treatment itu punya satu kesamaan. They got a pretty privilege. Mereka punya yang namanya pretty privilege. Mereka tahu cara gunain pretty privilege mereka, ya. Dan mereka bukan cuma pretty privilege secara fisik, tapi juga secara attitude, moral, kepintaran, dan kepribadian. Gue kasih tahu ke lo aja jujur-jujuran ya guys. Kalau misalnya lo jelek, lo nggak menarik, dan lo nyebelin attitude-nya, lo mau sok-sokan dependent minta tolong ke cowok, berharap cowok-cowok bantuin kamu, hanya berharap lo mikir feminine energy lo bakal aktif, yang ada lo dikira nyebelin sama orang. Lo dibilang pick me sama orang-orang, tahu nggak? Lo bakal dibilang ih dasar cewek menye-menye. That's the truth. And sometimes the truth hurts. Nomor 2. Jujur, aku lihat banyak banget konten kreator yang bahas tentang feminine energy. Ini nggak punya yang namanya empati. Empati ke siapa? Empati ke laki-laki dan perempuan lainnya. Mereka ngerasa lebih superior hanya karena mereka bisa dapat satu achievement yang mungkin nggak gede-gede banget ya guys. Dan mereka mikir seluruh dunia ada dalam genggaman mereka. Banyak banget aku lihat konten-konten yang cenderung mengobjektifikasi laki-laki dan anggap laki-laki itu kayak robot. Padahal laki-laki juga manusia yang punya perasaan, kayak lo semua yang lagi nonton ini.
Cowok juga punya perasaan guys, dan cowok itu makhluk hidup dan manusia. Dan mereka tuh bisa merasa dalam hati mereka. Tapi kalian tuh bisa-bisanya bikin-bikin konten ya, yang bilang kayak, oh kamu tuh nggak boleh sama sekali nolongin cowok, kamu nggak boleh sama sekali bantu cowok, kamu nggak boleh sama sekali ngasih advice pun nggak boleh. Karena itu nanti cowok akan menjadi feminine energy. That's not how the energy works. Itu salah besar. Terus yang lebih parahnya lagi ya, aku sering banget ngeliat para konten-konten kreator ini, mereka itu mendukung yang namanya perselingkuhan dan menyalahkan, misalnya perempuan habis diselingkuhin, dia menyalahkan, oh itu karena kamu itu terlalu maskulin energinya, jadi cowok kamu lari ke cewek yang bisa membuat si aura maskulin cowok ini tuh meningkat. First of all ya guys, ini bukan tugas kalian para cewek-cewek untuk membuat cowok itu menjadi pria sejati. Cowok itu memang harus menjadi pria sejati, karena itu kodratnya dia. Jadi kamu jangan mau deket-deket sama pria-pria yang memang tidak dewasa secara pemikiran dan kepribadian, guys. It's not gonna work. Dan stop nyalain perempuan-perempuan yang mungkin saat ini belum punya pasangan, karena yang cowok jiper deketin mereka. Nggak ada cowok jiper di muka bumi ini. Yang ada dia nggak tertarik sama lo. Dia nggak tertarik sama lo mungkin bisa cantik, lo mungkin bisa pintar, lo mungkin bisa kaya, tapi kalau attitude lo sampah, nggak ada cowok mau deket sama lo. Ini bukan masalah feminine energy bro, ini masalah lo sendiri. Lo ini bener atau enggak gitu loh. Tapi aku kesel, kenapa kok para konten kreator ini tuh bilang, ini semua karena kamu jadi cewek terlalu maskulin. Ini bukan karena jadi cewek itu terlalu maskulin. Emang cewek nggak boleh tumbuh? Emang cewek nggak boleh jadi wanita yang berkembang? Kenapa mana cewek disalah-salahin? Kalau memang belum ketemu orang yang klik, emang kenapa sih? Aneh. Dan yang terakhir ya guys, energy is supposed to be balanced. Terlalu banyak feminine energy malah membuat kalian menjadi pribadi yang dependent dan gak bisa ngelakuin apa-apa. Jadi balance guys. Semua orang butuh masculine and feminine energy. And that's how the world works. Nah ya, contoh juga nih di kehidupan nyata, bentar. Kamu praktik dalam kehidupan nyata sebagai cewek yang pakai feminine energy ya. Kan di sini ada tulisan kreatif nih. Kreatif itu dalam hal apa? Contoh, kamu misalnya lagi ngedate sama dia, terus cowok suka nanya kan, mau makan apa? Kebanyakan cewek itu mikir terserah. Kata terserah itu benar-benar bikin cowok tuh pusing ya. Benar nggak? Kamu harus ini loh bikin si cowok ini tuh tergerak untuk, contoh deh, kamu mau es krim, langsung aja aku lagi pengen es krim nih, lagi ngidam. Terus nanti si cowoknya bilang, oh yaudah ayo kita ke McD beli es krim, makan bareng-bareng, kayak gitu. Terus juga kalau misalkan sebagai cewek bukannya kayak diem aja berharap si cowoknya gerak juga enggak, maksudnya kamu boleh loh sebenarnya ngasih kode kayak, aku seneng loh kamu ngasih bunga mawar kemarin di minggu lalu, aku suka deh. Nah, dijamin minggu depannya cowok itu bakal kasih bunga itu lagi ke kamu. Percaya atau enggak, ini terjadi sama aku waktu itu. Dan kamu puji si cowok itu loh, kayak say thank you, tapi bukan memberikan dia ego yang besar ya, karena cowok yang besar kepala juga aku sebel sih, lama-lama dia kayak menggampangkan kita. Ini aku netral aja ya, karena merasa wah gue nih hebat gitu, enggak juga. Jadi bisa lah, ada waktunya kamu bisa memuji dia. Ini contoh di aku nih kejadian nyata. Jadi aku pernah dikasih makanan sama cowok ini, say thank you, dan aku insta story, aku mention dia gitu, aku terima kasih. Dan sekarang lagi udah berlalu. Dan tahu nggak sih, akhirnya gara-gara aku udah puji dia, aku say thank you, dia selalu ke rumah aku ngebawain makanan tiap minggu. Wow, jadi kayak kita cewek nggak apa-apa kok ngomong kalau kita emang suka dikasih sesuatu. Tapi bukannya kamu gini loh, kamu kapan ngasih coklat ke aku? Kamu kapan kasih bunga ke aku? Nggak kayak gitu. Yang ada kesannya maksa dan dia jadi tertekan. Pinter-pinter lah kamu untuk ngomong ke dia kalau aku seneng loh kalau kamu beliin aku coklat kemarin, enak banget, aku suka coklatnya. Dijamin deh tiap minggu dia bakal kasih gitu guys. Pembahasan feminine energy yang yang nyangkut gitu loh di hati aku. Orang banyak yang salah paham. Kalau misalkan teman-teman ada masukan, ada tambahan lagi tentang feminine atau masculine energy, boleh banget
komen di bawah sini. Sekian pembahasan feminine energy. Thank you so much for watching guys, and see you on my next video. Bye bye. Don't forget to like this video, comment down below, subscribe and share to your friends. Bye. Annyeong annyeong.